Adik-adik praremaja, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom adik-adik praremaja HKBP Sutoyo. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Mari kita membuka firman Tuhan dan saya membacakan untuk kita semua. Dikatakan demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik praremaja, hari ini kita masih beribadah di dalam rumah kita masing-masing. Dan sudah 7 minggu kita beribadah di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, walaupun kita beribadah di rumah kita, tapi percayalah adik-adik praremaja, bahwa Tuhan melawat kita, hadir di tengah-tengah kita bersama dengan keluarga kita di dalam ibadah kita hari ini. Firman ini mengatakan hidup kita ini adalah kasih karunia Tuhan, pemberian dari Tuhan, dan semata-mata adalah merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini bahwa kehidupan yang dia miliki saat ini adalah karena usaha ataupun perbuatan yang dia lakukan, tetapi kita pasti mengaku bahwa kehidupan kita ini, hidup kita ini adalah pemberian Tuhan. Karena itulah, jika Paulus mengatakan dalam firman Tuhan ini bahwa karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, bahwa kita adalah orang yang beriman, yang telah percaya, yang ditebus oleh Yesus Kristus, sehingga kita memperoleh keselamatan itu. Kalau hidup itu adalah karunia Tuhan, pemberian dari Tuhan itu, berarti adik-adik praremaja bahwa kita tidak boleh memegahkan diri kita. Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh angkuh. Karena memang hidup kita itu adalah semata pemberian Tuhan. Dan kita tahu ketika awal penciptaan Tuhan kepada manusia itu, bahwa manusia itu diciptakan dari mana? Pasti adik-adik praremaja tahu bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan dari tanah liat, dari tanah. Bayangkan, tanah itu, itulah yang kita pijak. Artinya tanah sebenarnya tidak bisa berbuat sesuatu. Dan Tuhan menciptakan kita dari tanah. Ketika Tuhan membentuk kita seperti rupa Allah, dan Tuhan menghembuskan nafas kehidupan kepada kita, dan kita hidup, kita bernafas, dan nafas yang Tuhan berikan itu adalah pemberiannya di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang perlu kita refleksikan dalam hidup kita, adik-adik praremaja, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sesungguhnya manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dan satu hal hukuman yang harus diterima oleh manusia itu, yaitu kematian.
Tetapi sungguh mulia dan sungguh besar keselamatan yang Tuhan berikan itu di dalam hidup kita ini. Dia menganugerahkan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi kita. Dia yang tersalib dan mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Dan disitulah bukti dari bahwa hidup kita itu adalah kasih karunia Tuhan. Adik-adik praremaja barangkali pernah memberikan sebuah hadiah kepada teman-temannya, kan? Baik itu hadiah yang mahal ataupun yang murah, tetapi hadiah yang diberikan oleh kita itu kepada teman kita, pastinya kita tidak mau bahwa hadiah yang kita berikan itu supaya dia kembalikan lagi kepada kita, atau supaya kita minta kembali. Dan kita mau bahwa hadiah yang kita berikan itu supaya dia rawat dengan baik, dia hargai dengan baik, dan dia simpan di tempat yang baik juga. Dan Tuhan juga sebenarnya, adik-adik praremaja, ingin supaya anugerah itu, kasih karunia itu yang Tuhan berikan secara gratis dalam hidup kita itu, bahwa kita harus memegang dengan baik, harus menanamkan dalam diri kita, supaya anugerah, grace, kasih karunia itu tidak disisihkan oleh atas perilaku kita, tetapi harus kita jaga dengan benar di dalam hidup kita itu. Sebab itulah, kalau hidup kita ini adalah kasih karunia, dan tanpa sadar seringkali kita meremehkan bahwa pemberian Tuhan itu tidak kita jaga dengan baik. Tetapi adik-adik praremaja, mari kita harus menghargai kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita, menghargai dengan mengucap syukur atas apa yang kita miliki saat ini. Sebab itu, jika adik-adik memiliki kelebihan dari temannya yang lain, jangan kelebihan yang adik-adik miliki itu menjadi alat dari adik-adik praremaja untuk menyombongkan diri, atau memegahkan diri, atau merendahkan temannya. Tetapi bersyukurlah, sebab Tuhan memberikan suatu kelebihan yang dimiliki oleh adik-adik praremaja. Dan katakanlah kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, karena aku memiliki kelebihan dari temanku yang lain. Dan kelebihan yang saya miliki itu akan saya gunakan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pesan yang kedua yang disampaikan oleh firman ini adik-adik praremaja, pada ayat yang ke-10 jelas, karena kita ini buatan Allah. Jelas sekali Paulus ingin menyampaikan kepada kita bahwa kita bukan buatan tangan manusia, tetapi kita adalah buatan Allah. Dan tangan Allah sendiri yang bekerja membentuk, membuat kita. Tidak siapa-siapa, tetapi Allah itu sendiri. Untuk apa kita dibuat dan diciptakan oleh Tuhan itu? Jawabannya jelas. Dalam firman ini dikatakan, melakukan pekerjaan yang baik. Doing the best. Doing the good your life. Melakukan pekerjaan dalam hidupmu yang baik. Karena memang kita diciptakan oleh Tuhan itu untuk pekerjaan yang baik. Hidup kita ini menjadi berkat dan untuk memberkati. Apa yang pekerjaan yang baik yang boleh kita lakukan adik-adik praremaja? Kalau saat ini virus COVID-19 merebas ke seluruh dunia ini, salah satu anjuran pemerintah yang harus kita lakukan, cuci tangan, pakai masker,
stay at home, physical distancing, dan yang lain. Artinya kita harus patuh terhadap apa yang dianjurkan oleh pemerintah yang harus kita lakukan. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang mau mendengarkan nasihat yang baik. Dan itu adalah bagian dari pekerjaan yang baik. Dan contoh yang kecil pekerjaan yang baik itu, bagaimana adik-adik sekarang di rumah. Kalau sekarang kita worship from home atau belajar dari rumah, dan semua aktivitas kita lakukan dari rumah. Jangan-jangan adik-adik pra-remaja, kalau pagi-pagi masih ada yang belum melipat selimutnya, atau tidak menyapu rumahnya, atau juga orang tuanya masih membangunkan dia, orang tuanya masih marah-marah, yang membuat emosi orang tuanya meninggi. Jangan seperti itu lagi adik-adik pra-remaja. Tetapi sekecil pun perbuatan yang baik itu kita lakukan, bahwa itu adalah jalan kita untuk memuliakan Tuhan. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan itu adalah sia-sia. Karena kita diselamatkan oleh Tuhan itu, maka kita harus berbuat kebaikan. Dan karena perbuatan baik itu adalah rencana yang kekal Allah untuk kita. Dan perbuatan baik orang Kristen itu mengikuti keselamatan yang kita terima. Sebab itu iman harus ditunjukkan melalui perbuatan. Bantulah orang tuamu di rumah. Sayangilah orang tuamu. Jangan buat orang tuanya marah. Tetapi selama masih stay at home, berbuatlah yang baik di tengah-tengah keluargamu. Oke adik-adik semua? Oke. Sebab itu hari ini firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, hiduplah di dalam kesetiaan Tuhan dan kasih karunia Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan di dalam minggu ini ibadah pra-remaja. Berkati Tuhan firman yang telah kami dengarkan, sebab firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa kehidupan kami ini adalah hanya kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan telah menyelamatkan kami. Sebab itu iman yang kami miliki supaya kami berbuat baik. Sertai Tuhan adik-adik pra-remaja yang beribadah di rumah mereka masing-masing, studinya, keluarganya, adik-adiknya, kakak-kakaknya, supaya dalam lindungan Tuhan. Sertai kehidupan kami Tuhan saat ini menghadapi virus COVID-19 ini. Jauhkan Tuhan dari tengah-tengah negara kami ini, supaya kami boleh beraktivitas sebagaimana biasanya, baik di tengah-tengah gerejamu, di sekolah, di rumah, dan di lingkungan kami masing-masing. Terima kasih Yesus yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan, dan kita doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya
kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom.